Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali ya kuliah kita tentang kajian teks Arab, dan kita akan membahas tentang penyempitan dan perluasan dalam menerjemahkan dari teks Arab ke teks Indonesia, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena dalam yang namanya dalam menerjemahkan itu ada sebagian yang dibuang agar terjemahannya pas gitu ya. Atau bahkan ditambah agar terjemahannya itu juga pas. Nah, karena memang ini peralihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Maka dari itu harus kita sesuaikan dengan bahasa kita. Nah, yang perlu diingat juga dalam bahasa Arab itu tidak mengenal yang namanya titik, koma, paragraf gitu ya. Tidak mengenal itu semua. Kenapa? Karena ya di Arab itu nggak kenal titik, koma, tanda seru, tanda tanya, nggak kenal itu semua. Nah, tapi semuanya itu ada, dan itu menggunakan alamah atau tanda-tanda, dalam artian dengan tetap menggunakan kalimat atau huruf, bukan tanda seru atau tanda tanya dan lain sebagainya. Maka dalam teks Arab itu tidak ada yang namanya titik, koma dan lain sebagainya. Maka hati-hati ya dalam membaca teks Arab tersebut. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama kita bahas tentang apa itu penyempitan dan perluasan. Nah, satu penyempitan adalah pembuangan atau tidak menerjemahkan satu, dua, atau bahkan tiga kata dalam satu kalimat bahasa Arab. Nah, gitu ya. Hal ini kita lakukan karena gaya dan cara bahasa Indonesia memang menghendaki demikian. Nah, jadi kalau ditambah atau terpaksa diterjemahkan satu, dua kata bahkan lebih, itu terpaksa kita terjemahkan, itu akan menjadi jelek gitu. Jadi nggak nyambung, jadi lucu nanti. Kemudian yang kedua, dalam beberapa kasus, penerjemahan secara setia atau harfiah menyebabkan hasil terjemahan yang kurang atau tidak enak dibaca. Nah, bahkan bisa jadi membingungkan pembaca hasil terjemahan tersebut. Jadi malah membingungkan kita, gitu ya. Nah, bukan malah mencerahkan kita, tapi malah membingungkan kita sendiri. Oke, banyak teks bahasa Arab yang perlu mendapat penambahan 1-2 kata ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi inilah yang harus kita ketahui, apa itu tambahan-tambahannya, apa itu yang harus dikurangi dalam menerjemahkan, agar terjemahannya itu menjadi terjemahan yang tepat, kemudian ringkas, kemudian enak dibaca, atau istilahnya tidak membingungkan para pembacanya. Nah, beberapa keadaan penyempitan terjemah. Nah, ini ya. Yang pertama, suatu yang dibolehkan atau bahkan harus dibuang dan tidak perlu diterjemahkan adalah huruf-huruf jar atau huruf jarrin, huruf jar, terutama yang berfungsi sebagai kata tambahan atau zaidah. Huruf jar yang berfungsi sebagai zaidah. Contoh berikut. Nah, di sini ya, itu ada beberapa huruf jar, itu min, ala, min. Oke, yang pertama, annahu nau'un min anwa'is tsaqafatil 'ammah, bahwa sejarah adalah satu bentuk pendidikan umum.
bukan diterjemahkan perkata yang akan menjadi adalah satu bentuk dari bentuk-bentuk, nah, gitu kan. Misalkan kita terjemahkan begini, bahwa sejarah adalah satu bentuk dari bentuk-bentuk min anwa'is saqafah. Terjemahkannya itu jadi panjang, nggak ringkas, nggak padat. Nah, maka cara menerjemahkannya tidak semuanya diterjemahkan. Yang kedua, annahu far'un min furu'il adabi. Bahwasanya sejarah, ya, annahu, bahwasanya sejarah satu cabang sastra. Nah, bukan diterjemahkan far'un min furu'i adalah satu cabang dari cabang-cabang sastra, gitu, enggak. Ya, sebenarnya kan gitu terjemahnya. Bahwa sejarah adalah salah satu cabang dari cabang-cabang sastra, enggak gitu. Tapi cukup sejarah satu cabang sastra. Kemudian selanjutnya yang ketiga, annahu ala raqmi min annana. Terjemahannya mudah, meskipun bahwa kita. Annahu ala raqmi, meskipun, gitu ya. Min annana, bahwa kita, gitu. Bukan atas, ala raqmi, atas meskipun dari bahwa kita. Nah, susah kan ya? Nah, maka hal-hal seperti yang ringkas seperti ini, bagi yang tidak tahu atau tidak pernah membaca, tidak pernah menerjemahkan, ini maksudnya gimana ini, masa begini. Nah, maka kita latih ya untuk menerjemahkan secara ringkas, padat, kemudian mudah difahami, malah mencerahkan, bukan membingungkan. Kemudian selanjutnya, likulli asrin minal usuri. Nah, di sini terjemahnya mudah, setiap masa. Itu. Bukan diterjemahkan setiap masa dari masa-masa. Gitu ya. Setiap likuli, setiap asrin masa, min dari masa, ngusur jamak dari asr, masa-masa. Bukan begitu, tapi setiap masa. Nah, inilah yang ada dalam terjemahan bahasa Arab ke Indonesia. Salah satunya seperti ini teknik. Oke, selanjutnya. Yang boleh dan sebaiknya dibuang atau tidak perlu diterjemahkan adalah kata sambung. Dan juga sebagai harf atof atau harf istiqnaf. Kata sambung semacam ini sering diganti dengan tanda baca koma. Kalau kata sambung tersebut beruntut, hanya terakhir saja yang terjemahkan menjadi dan. Nah, gitu ya. Ini kata sambung. Contoh. Wa ya'tabiru hadal kitab. Maaf, wa yu'tabaru hadal kitab. Buku ini dianggap, gitu ya. Buku ini dianggap. Gitu, cukup seperti itu menerjemahkannya. Bukan istilahnya ditambah-tambah, enggak. Cukup seperti itu. Kemudian yang kedua, wa huwa yad'u ila. Wa huwa yad'u ila. Nah, di sini terjemahkan dia menyerukan. Gitu. Dia menyerukan. Nah, bukan dan dia yang menyerukan. Dan bukan diterjemahkan seperti harfiah, yaitu kata sambung ya, atau huruf ataf, yaitu huruf wawunya ini terjemahkan. Enggak. Kalau ini diterjemahkan letterlek ya, dan dia yang menyerukan. Tapi cukup diterjemahkan dia menyerukan. Yang sama dannya dihilangkan. Kemudian selanjutnya, wa akhiron fa inni. Ya, kita terjemahkan akhirnya, itu ya, kita terjemahkan cukup akhirnya, bukan diterjemahkan dan akhirnya. Nah, ini kan dan wawu ini huruf ataf, nah, ini dan, ini fa, ini maka, fa ini maka sesungguhnya saya, gitu kan. Tapi cukup akhirnya.
Kalau diterjemahkan secara letterlek berarti dan akhirnya maka sesungguhnya saya, gitu. Nah, rancu, ruwet, akhirnya bingung orang. Kemudian selanjutnya, wa akhiron fa kitabu. Nah, kita terjemahkan akhirnya buku, gitu. Akhirnya buku. Hal tersebut kalau misalkan kita terjemahkan secara tekstual, maka akan menimbulkan atau terjemahannya panjang nanti ya. Dan akhirnya maka buku, nah, gitu. Dan akhirnya maka buku. Nah, tapi cukup itu yang lainnya dibuang, yang huruf atofnya ini dibuang, wawu dan fa-nya ini menjadi akhirnya koma buku. Nah, gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu kalimat walamma, gitu ya. Walamma, ketika, gitu. Ketika, wanya di sini dihilangkan, dan ketika tidak usah, tapi cukup ketika. Nah, karena kata kata dan ini kalau di awal paragraf itu kurang pas dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau seperti ini, walama di paragraf, di Arab kan nggak kenal paragraf ya. Bahasa Arab itu nggak kenal paragraf, nggak kenal koma, nggak kenal titik dan tanda seru ataupun yang lain-lain. Nggak kenal itu, nggak kenal namanya spasi-spasi, nggak kenal, ya nulis saja gitu. Aslinya begitu dalam bahasa Arab. Maka seperti ini, hal-hal seperti ini diterapkan, maksudnya paragraf, kemudian titik, koma, itu akhirnya diterapkan ke dalam bahasa Arab, ke dalam tulisan Arab, untuk mempermudah non-Arab itu memahami dan memilah ya, mana yang ini ada kaitannya dengan tulisan sebelumnya atau sudah pembahasan yang baru. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, 3. Huruf atau kata untuk taukid seperti laqad, qad, anna, dan masdar sebagai maf'ul mutlak serta frasa untuk taukid juga tidak perlu diterjemahkan dengan kata atau frasa yang berbeda dari makna aslinya. Taukid macam ini kita terjemahkan dengan kata sangat atau sebenarnya atau hanya dengan kata jadi saja. Nah, gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan tentang taukid. Nah, gimana contohnya? Nah, contohnya ini. Wa qad abbara Ahmad. Ya, wa qad abbara Ahmad. Kita terjemahkan. Nah, ini kita terjemahkan menjadi Ahmad mengungkapkan. Itu saja cukup. Ahmad mengungkapkan. Kalau kita terjemahkan qad-nya ini ya. Ini kan qad wawunya ini ya. Dan sesungguhnya Ahmad telah, kan gitu. Dan sesungguhnya Ahmad telah mengungkapkan. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini terjemahkan cukup Ahmad mengungkapkan. Tidak usah diterjemahkan huruf taukidnya ini. Kemudian yang kedua, walaqad kanat hadhil ittijahat as-salasah. Nah, ketika kita terjemahkan, ketiga orientasi tersebut sangat, nah gitu. Ketiga orientasi tersebut sangat, bukan kita terjemahkan dan ya, kalau kita terjemahkan secara tekstual ya, dan kemudian ketiga hal tersebut sungguh benar-benar gitu. Walaqad kanat, sungguh benar-benar. Tidak kita terjemahkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, walaqad kanat dakwah. Walaqad kanat dakwah, seruannya gitu ya, seruannya langsung. Jadi wawunya tidak diterjemahkan, lakotnya tidak diterjemahkan, gitu.
Kalau kita terjemahkan secara secara tekstual, maka akan berbunyi dan sungguh benar-benar seruan, nah, gitu ya. Dan sungguh benar-benar seruan. Tapi cukup kita terjemahkan seruannya. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada kata minal muakkidi idzan, gitu ya. Minal muakkid idzan kita terjemahkan jadi sebenarnya, gitu ya. Jadi sebenarnya, bukan kita terjemahkan dari ditegaskan, gitu ya. Dari min muakkid ditegaskan. Nah, atau sungguh dapat ditegaskan bahwa enggak. Idan bahwasannya, gitu ya. Jadi bukan diterjemahkan seperti itu. Kita terjemahnya cukup jadi sebenarnya, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, yang keempat, kana asbaha soro. Ini ya, kata kana asbaha soro ini kana wa akhwatuha, dan sejenisnya seringkali harus dibuang, gitu ya. Jadi kana soro asbaha itu kadang harus dibuang. Kalau nggak dibuang nggak enak, gitu ya. Terjemahannya malah membingungkan nanti. Oke, coba kita lihat contohnya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, hadhil lughah. Hadhil lughatu tajibu antakuna, gitu ya. Tajibu antakuna. Nah, kemudian kita terjemahkan gimana? Bahasa tersebut harus, itu saja cukup. Nah, bahasa tersebut harus. Nah, jadi antakuna ini kan sebenarnya ada, gitu loh. Bukan diterjemahkan bahasa tersebut harus ada, nah, gitu. Bahasa tersebut harus ada. Tapi cukup diterjemahkan bahasa tersebut harus, adanya ndak usah dibuang. Kemudian yang kedua, kanat hadhil munazaat, gitu. Kanat hadhil munazaat kita terjemahkan perdebatan tentang, nah, gitu ya. Perdebatan tentang. Bukan kita terjemahkan yang perdebatan tentang materi. Ini ada, gitu. Perdebatan tentang materi ini ada, kanat ini ada. Jadi kanatnya ini nggak diterjemahkan, cukup langsung perdebatan tentang. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wasoru ya'khuduna anhu. Nah, kita terjemahkan menjadi meriwayatkan darinya. Kita terjemahkan meriwayatkan darinya, bukan wasoru ya'khuduna anhu. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa, ke dalam tekstualnya, ya, secara harfiahnya, itu menjadi meriwayatkan darinya dan menjadi meriwayatkan darinya. Jadi sorunya ini tidak diterjemahkan, tapi cukup langsung kita menerjemahkannya meriwayatkan darinya. Kemudian selanjutnya contoh yang keempat, id asbaha ajizan. Id ini ya, bukan ida. Id asbaha ajizan kita terjemahkan menjadi karena ia tidak berdaya atau dia tidak mampu, gitu ya. Karena dia tidak berdaya. Bukan kita terjemahkan karena ya ia menjadi tak berdaya. Nah, tapi cukup karena ia tidak berdaya. Bukan karena ia menjadi tidak berdaya. Jadi menjadinya ini dihilangkan. Asbaha ini kan menjadi, gitu. Tidak diterjemahkan. Nah, oke. Selanjutnya, nah,
Af'al syuru nomor 5 ya. Af'al asyuru seperti syara'a, bada'a, indafa'a, intolaqa, ja'ala, dan akhadha. Nah ini ya, syara'a, bada'a, indafa'a, intolaqa, ja'ala, akhadha. Sering tidak perlu diterjemahkan. Jadi kalau ada kata-kata ini dilihat ya, tapi sering nggak diterjemahkan, maksudnya begitu. Nggak sering diterjemahkan dalam menerjemahkannya. Nah, kita lihat dalam contohnya ya. Nah, contoh yang pertama. Wan dafa'a yansaju. Gitu ya. Wan dafa'a yansaju. Nah, kita terjemahkan bagaimana? Ia kemudian merajut. Gitu ya. Ia kemudian merajut. Nah, indafa'a ini kan terdorong artinya. Bukan kita terjemahkan menjadi ia kemudian terdorong merajut. Gitu. Enggak, ya enggak. Tidak terjemahkan seperti itu, tapi cukup langsung ia kemudian merajut. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua. Ada contoh wabada'a yash'uru. Nah, hal ini kita terjemahkan menjadi ia merasakan. Nah, ia merasakan. Bukan kalau kita terjemahkan ya, secara tekstualis, secara harfiahnya itu dan ia mulai merasakan. Tapi cukup langsung ia merasakan. Jadi mulainya bada'a ini tidak diterjemahkan. Selanjutnya yang ketiga, fantolako yas'alu. Nah, kalau kita terjemahkan, ia pun bertanya. Gitu ya, ia pun bertanya. Nah, kalau kita terjemahkan secara tekstualnya, itu berarti ia pun berangkat bertanya. Gitu ya. Jadi intolakannya berangkat, ia pun berangkat bertanya. Tapi tidak usah diterjemahkan, cukup langsung ia pun bertanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, wajah alal kalbu. Nah, wajah alal kalbu. Anjing itu pun, nah gitu terjemahannya ya. Anjing itu pun, nah bukan dan anjing itu menjadi. Enggak, ja'ala kan menjadi dan anjing itu menjadi, bukan begitu, tapi langsung anjing itu pun. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, contoh allati akhodat tatazayadu. Nah, gitu ya. Allati akhodat tatazayadu. Kita terjemahkan yang semakin bertambah. Yang semakin bertambah. Jadi akhodat di sini ya tidak kita terjemahkan secara tekstualnya, tapi langsung yang semakin bertambah. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa keadaan perluasan terjemah. Keadaan perluasan terjemah. Nah, dalam beberapa kasus, penerjemahan secara setia atau harfiah menyebabkan hasil terjemahan yang kurang atau tidak enak dibaca. Bahkan bisa jadi membingungkan pembaca hasil terjemahan tersebut. Nah, banyak teks bahasa Arab yang perlu mendapatkan penambahan 1-2 kata ketika kita menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Ini kalau tadi kita mengurangi, maksudnya tidak menerjemahkan kalimat Arabnya, nah sekarang kita menambah dalam terjemahan bahasa Indonesia, menambah 1-2 kata. Oke. Nah, perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, di dalam contoh ini, yang pertama, ya, walakin hada kulluhu kana yazidu. Bayangkan ini, banyak ya. Walakin hada kulluhu kana yazidu. Kita terjemahkan, tetapi ini semua justru semakin menambah. Nah, kata justru ini tambahan. Tambahan.
Agar apa? Agar terjemahannya pas gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita secara tekstualnya kan hanya tetapi ini semua ya, tetapi ini semua semakin menambah gitu. Semakin menambah. Tapi kita tambah kalimat justru atau kata justru. Kemudian selanjutnya yang kedua, ala sabila ila firorin wa najatin. Di sini kita terjemahkan, tidakkah ada jalan untuk lari dan menyelamatkan diri? Sebenarnya kalau kita kalau kita terjemahkan secara tekstualnya itu wa ila firorin wa najatin, lari dan selamat gitu ya. Sebenarnya gitu. Tidakkah ada jalan untuk lari dan selamat? Tapi kata selamat di sini itu kurang pas. Maka kita tambah atau kita rubah dengan selamat diri. Jadi menyelamatkan diri. Tidakkah ada jalan untuk lari dan menyelamatkan diri? Nah, itu. Kemudian selanjutnya, contoh yang ketiga, famasjidu yaji'u qoblal madrasati. Famasjidu yaji'u qoblal madrasati. Masjid telah hadir terlebih dahulu sebelum lahirnya madrasah. Gitu ya. Masjidu yaji'u qabla madrasati. Kalau kita terjemahkan secara tekstualnya, masjid telah hadir sebelum madrasah. Nah, maka seperti ini ya tergantung penerjemahnya ya. Maksudnya di sini pas enggaknya atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau enggaknya itu lebih kepada kecondongan seorang penerjemahnya. Ya di sini ditambah lebih bagus gitu loh. Nah, ditambah apa? Kata terlebih dahulu dan lahirnya. Menjadi masjid telah hadir terlebih dahulu sebelum lahirnya madrasah. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang ini hanya beberapa saja, bisa kalian kembangkan lagi, bisa kalian tambahi lagi. Jadi ada beberapa poin ini sebagai modal awal untuk kita menerjemahkan yang lebih baik, menerjemahkan yang lebih simple tapi mudah dibaca dan enak dipahami, dan enak dibaca. Nah, jadi hal seperti ini memang butuh latihan. Maka kalian yang expert dan menggeluti dunia terjemah atau pengen memahami lebih mudah dalam bahasa Arab, tips-tips seperti ini harus diketahui gitu, agar kita tidak melulu buka kamus dan bingung, takut salah. Masalahnya apa? Nanti kalau terjemahannya salah, berarti pemahamannya juga salah. Nah, ini saja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa terus belajar, terus berusaha. Semoga kalian semua mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.